Pisces, balik lagi, apa kabar? Kembali lagi sama Fortune Star 222. Gue Lucky. Kalau belum baru pertama kali di sini, jangan lupa nanti kalau suka untuk subscribe. Untuk yang memang udah jadi subscriber, setelah ketemu lagi. Untuk kamu semua yang punya Pisces di chartnya, ini pesannya buat kamu. Dan untuk counterpart yang emang tertarik sama Pisces juga boleh menyimak, karena mungkin pesannya buat kalian. Energinya bisa bolak-balik, bisa ketukar, jadi disesuaikan aja berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing ya, karena ini general reading ya, bukan personal. Tapi ya jangan dipaksain kalau emang nggak sesuai. Oke? Coba cek moon, rising, Venus, sama aduh gila nih Pisces nih. Eko juga Pisces sih, cuman nggak gini-gini banget kali ya. Dicek aja berchartnya ya. Nah, kalau nggak tahu berchartnya apa, di box description di bawah gue udah pasang linknya, supaya kalian bisa klik buat sendiri berchartnya. Kalau gue saranin untuk cek juga Vedic atau sidereal astrology. Itu kadang beda sama Western punya. Tapi kadang-kadang jadi yang nggak ada di Western tuh ada di gitu. Terus nah, menurut pengalaman gue kadang lebih masuk di situ dibanding di Western. Jadi ya monggo dicek. Gue kali ini mau baca khusus asmara dengan format yang baru, format yang berbeda maksudnya. Di sini energi lo, energi kalian, yang sini energinya dia. Tapi bisa sesuai ininya kalian masing-masing, bisa diadaptasi ya. Terus yang di tengah itu outcome atau result dari hubungan kalian. Oke? Berhubung Pisces terakhir dan ada masukan lu tadi tentang single sama couple ya. Jadi Pisces, kalian beruntung. Akan gue tambahin perbedaannya nanti ya, untuk resultnya buat single sama couple. Oke? Sama setelah tarot gue akan juga kasih ini guidance ya Allah. Ya, emang lo mau keluar ya? Oke deh. Ini energi kamu, 8 of Wands in reverse kebalik ya. 8. Energinya dia the Word. Energi kamu Ace of Swords ya. Energinya dia Ten of Wands. Energi kamu Seven of Wands. Kok gue gemetaran ya? Masuk. Energinya dia Ten of Swords. Outcome-nya kalian untuk single ya. Ace of Pentacles. Untuk couple, Page of Swords. Energi keseluruhan, The Emperor. Di bawahnya The Emperor ada kamu, The Hangman. Guys, gue minta maaf kalau bahasa gue atau suka nyampur, dan gue nggak jago memanis-maniskan situasi atau kalimat. Jadi ya energi yang ngomong gitu gue ngomongin, apa pendapat gue ngomongin apa adanya. Memang gue Pisces, tapi Mercury sama Mars gue juga Aquarius. Jadi gue kalau ngomong tak. Dan kalau muka gue serius ya, mungkin kalau gue capek dimaklumin ya. Terus oke. Jadi energi kalian 8 of Wands kebalik. Oke. Ini kebalik.
tidak adanya komunikasi, tidak mau travel, bukannya tidak mau, nggak boleh careless, ya kan, nggak boleh, nggak boleh kemana-mana. Siapa juga ya kan yang ngasih PSBB begini, plus Pokemon, terus eh, kalian apa sih namanya, energinya sana, energinya dia, the world, dia yang travel, oh. Dia yang travel, atau kalian punya hubungan jarak jauh, LDR, long distance relationship, ya, uh, atau memang beda budaya, latar belakang, atau memang kalian sudah kelar, maksudnya udah the world kan gitu ya, lingkaran, jadi ya udah apa namanya, udah mereka baru kelar akan apa, baru menyelesaikan suatu masalah, suatu situasi, suatu keadaan, ya, itu baru di closing gitu, baru di closure, baru ending. Kenapa, nggak tahu kenapa di sini itu ada bulannya, ya. Bulannya terang banget, dan bulannya adalah Gemini sekarang kan, New Moon in Gemini, ya, karena bulannya sekarang ada di Gemini, kita bicara tentang Gemini. Gemini Gemini itu chatty, cerewet, ceriwis. New apa namanya, new cycle di Gemini ini artinya sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru, yang memotivasi kita untuk memulai sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang biasanya, dengan terinspirasi hal-hal yang memang kita ingin tahu gitu loh, ingin tahu lebih banyak, karena memang Gemini itu kan sangat sangat curious ya, sangat kepo banget lah, bukan kepo. Maksudnya dia pingin tahu gitu, pingin belajar banyak hal gitu. Nah, Gemini itu gitu, jadi rasa pingin tahunya tuh tinggi, dan itu bagus banget, itu positif banget. Dan Gemini itu suka dia mempelajari persepsi dari yang lain. Kebetulan memang nggak hanya bulannya di Gemini, tapi mataharinya juga lagi di Gemini, Venusnya juga lagi di Gemini, ya kan. Apalagi Merkuri ini komunikasi nih, masalah komunikasi. Merkuri komunikasinya juga di Gemini, jadi mungkin akan ada komunikasi juga, ya, akan ada komunikasi dari orang ini, dari si dia, maksudnya dia. Hati-hati ya, Venus lagi retrograde, jadi kalau mau CLBK atau bernostalgia dengan yang sudah-sudah, biasanya itu banyak ilusinya. Jadi kita dan Venus retrograde itu artinya kita yang suka gini loh, suka apa sih namanya, gitu, maksudnya gimana sih? Halu. Nanti kalau udah setelah tanggal 15 Juni, sebenarnya sih tanggal 21 ya, tanggal 21 apa 23 gitu, gue lupa. Venus tuh direct gitu, jadi maksudnya lebih visible, ya, lebih visible. Itu artinya baru semuanya kita bisa lebih melihat segala suasana lebih jelas gitu. Tapi setelah tanggal 23, ya 23 pada 5 gue lupa, 18 apa ya, Merkurinya yang ke retrograde, yang kebalik. Kalau Merkuri retrograde itu yang jadi masalah apa? Komunikasi, kontrak, teknologi, semuanya akan bermasalah, deal. Okay. Dan komunikasi di medsos segala macam itu akan jadi banyak memusingkan dan membingungkan, karena informasinya tuh sangat informasi di luar semua. Pilihan informasi kan banyak ya, informasi selalu ada, oke, tapi kebenaran cuma ada di kita.
bagaimana kita melihatnya, ya kan. Jadi ya gitu deh. Nah kebetulan nih energi kamu adalah Ace of Swords, pencerahan, kemenangan, komunikasi, ya kan. Di sini habis dari ini kan, misalnya kalian dapat pencerahan, oke? Gitu. Terus energinya dia Ten of Wands. Oke. Ten of Wands ini artinya bebannya udah kekumpul semua, ya. Istilahnya udah sampai, udah mentok nih bebannya gitu kan. Udah istilahnya nggak kuat gitu kan. Udah siap tinggal dibuang. Bukan dibuang sih, maksudnya dilepaskan gitu. Karena udah nomor 10 wands ya, 10 of wands itu udah mentok gitu kan. Habis dari 10 kan satu ya, balik lagi satu. Artinya itu udah siap untuk melepaskan. Udah siap untuk move on gitu. Ngapain sih ngapain sih mikul beban segitu beratnya di saat kita bisa lebih ringan gitu. Kan semuanya cuma di sini ya. Dan Ten of Wands itu artinya juga bisa diartikan juga pindah rumah, pindah lokasi, pindah kerjaan. Itu deh. Terus energi kamu Seven of Wands. Nih, Seven of Wands kamu mencoba untuk mencoba untuk memproteksi diri kamu sendiri. Memproteksi diri, entah kenapa kamu yang tahu ya. Mungkin kamu merasa pernah punya trauma, pernah disakiti, pernah kamu merasa kayak terancam, kamu merasa ya kamu takut sebenarnya. Ini sebenarnya 7 wands itu ya kamu ngerasa diserang. Jadi kamu harus merasa kamu lagi defense gitu. Kamu merasa untuk harus memproteksi diri supaya kamu aman gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu ketakutan. Mungkin karena kamu pernah punya pernah sakit hati, mungkin kamu pernah terancam, kamu pernah punya pengalaman gak enak ya kan. Jadi kamu agak lebih guarded ya, agak lebih udah bawa perisai ya kan. Yang sebenarnya nggak perlu. Apapun sakitnya kita itu kan cuma pengalaman kita aja ya. Itu kan persepsi kita dalam melihat ya. Gini, di saat kita percaya ya, kita akan memberikan, kalau di saat kita percaya kita akan memberikan kepercayaan, betul. Di saat kita tidak percaya, kita tidak akan pernah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Dan bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita, kan gitu ya. Jadi untuk pertama adalah bagaimana kita bersikap dulu, baru kita bisa menerima itu. Memang nggak selalu begitu ya, semuanya itu relatif, tergantung orang yang di sananya juga kan, bagaimana mereka berpersepsi ya. Tapi kan di saat kitanya genuine, ikhlas dalam percaya gitu ya, sudah sepantasnya kita istilahnya kita menuai apa yang kita tabur, benar gitu kan ya. Energinya dia Ten of Swords. Merasa terkhianati, atau bisa diri sendiri yang mengkhianati ya, bukan nggak perlu dikhianati. Itu bukan berarti selalu orang lain yang mengkhianati. Bahkan kebanyakan sebenarnya adalah diri kita sendiri yang mengkhianati. Kenapa? Kita kadang suka lengah, bahkan seringnya lengah, tidak menyadari, membiarkan orang lain melakukan suatu hal yang memang tidak sepantasnya untuk kita terima. Makanya tadi kamu kan memproteksi diri nih gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus awas gitu. Tapi bukan berarti kita tidak
tidak boleh untuk jangan jangan menutup diri gitu, kita tetap terbuka, tapi awas, tahu di mana batas-batasnya gitu kan, dan jangan sampai membiarkan orang lain berani memperlakukan kita seperti itu gitu. Mana namanya kan self love ya, mencintai diri sendiri, kita harus punya batas-batas itu ya. Tapi juga jangan akhirnya tuh ini batasnya kamu di luar sini pasang apa namanya perisai, ya nggak gitu juga kali ya gitu kan. Terus energi yang tersembunyi ya, maksudnya bukan tersembunyi, energi yang down gitu. Energinya The Emperor. Entah kalian berurusan dengan seorang Aries, karena Emperor adalah seorang Aries ya kan. Aries itu ada di rumah kedua kamu, yaitu di finance, income, money ya, uang, values yang menurut kamu bernilai, prioritas kamu, ideologi kamu ya, istilahnya batas-batas dan prinsip kamu ya, ini namanya juga Emperor kan. Jadi itu tadi, ini masalah batas-batas yang prinsip-prinsip yang emang kamu pegang ya, yang kamu pegang itu memang kita menjaga itu kan ya, jangan sampai kita disakitin, jangan sampai kita ini gitu. Di situ kita mempertimbangkan suatu kondisi, suatu keadaan, dan bagaimana orang itu yang oke. Dan di bawahnya The Emperor kan ada Hangman, kartu kalian sendiri ya, dimana kita mencoba memahami suatu keadaan, suatu kondisi dengan dari sisi pandang, dari perspektif yang berbeda. Di bawahnya ada The Magician ya kan, manifestor. Kita jangan sampai jadi manipulator, kita kan emang pinter ya. Gue kali salah jangan sensi. Gue mau di outcome untuk single ya kan, untuk single outcome-nya Ace of Pentacles. Iya, berbahagialah gue ya kan, hidup single, hidup jomblo. Untuk jomblo, Ace of Pentacles itu sesuatu yang baru, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata ya. Entah itu kontrak kerja atau project yang baru, atau bisa juga ini masalah untuk kalian ya, ada yang mungkin berencana untuk tunangan, merit, untuk couple entah itu terpisah atau enggak, atau emang udah serumah. Page of Swords artinya komunikasi ya, ingin memperdalam, ingin mempelajari satu sama lain, tapi juga spying, mata-matain di medsos, karena pingin tahu ya kan, karena pingin tahu. Karena pingin tahunya tinggi jadi suka melihat dari jauh gitu kan ya, dari medsos, entah itu dari Instagram, Facebook ya kan. Dia ngapain aja sih ya kan, ngapain. By the way, gue mau klarifikasi the wordnya dia nih, the word. Terus dapat pencerahan apa, Ten of Wands-nya apa, Ten of Swords dikhianati karena apa, sama outcome-nya single. Apa tadi, the word ya, the word belum. The Hermit.
ghostingnya dia ya, mengisolasi diri, tidak berkomunikasi, menutup diri, hilang. King of Pentacles. Energinya Earth, Capricorn, Taurus atau Virgo. Hermit juga kartunya Virgo. The Tower, kartunya Scorpio. King of Wands, kartunya Aries. Leo atau Sagittarius. Oke. The Word ya, klarifikasinya. Hermit itu ada di rumah ketujuh kalian, relationship, partnership. Baik. Hermit itu di masalah partnership, relationship, pernikahan, kontrak, harmoni ya. Tapi dia diem-dieman nih, dia lagi mencari jawaban dengan masuk ke gua dengan menyendiri, mengisolasi diri untuk mencoba mencari jawaban, mengerti pencerahan ke dalam dirinya sendiri ya. Ini kebalikannya sama si ini tadi kan. Kalau tadi kan gue ngomong The World, ini gue fokusnya ke bulan ini ya, nggak tahu intuisi gue lebih fokus ke bulan ini, yang mana bulannya adalah Gemini ya. Perbedaannya adalah Gemini dengan Virgo sama Gemini itu sama-sama ruling planetnya Merkuri, komunikasi. Bedanya Gemini sama Virgo adalah Gemini itu kalau komunikasinya dia sangat outer gitu, keluar. Dia sangat chatty, ceriwis, cerewet, gitu kan. Emang chatty banget lah gitu kan. Sedangkan kalau si Virgo dia lebih pengertian, tapi dia chatty-nya di dalam. Dia bawaannya introspeksi diri terus. Jadi semuanya dipendem sama dia, ditelan semuanya sama dia, terus ngomongnya tuh jarang gitu. Jadi nggak ada, jarang nih keluar nih karena semuanya dicerna dulu sama dia. Udah gitu analisanya si Virgo ini kan sangat detail ya. Dia sangat gitu, sangat detail. Dan Merkuri itu nggak hanya masalah komunikasi tapi mind ya, cara berpikir dan perspektif ya. Nah Virgo sama bedanya kalau si Gemini itu di share gitu kan, diungkapkan, ada self ekspresinya tuh ada. Kalau si Virgo enggak, dia juga mikirnya sampai detail ditelan sendiri semua. Itu Virgo, itu karakter dari energi si Virgo ya. Terus King of Pentacles, buat gue secara pribadi King of Pentacles itu Taurus itu ada di Aries. Terus untuk berdasarkan berchart kalian itu ya di komunikasi persepsi, hobi ya. Tapi ya jangan terpaku dengan ini ya, dengan bintang ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan mungkin si dia berhubungan dengan seorang Capricorn, dengan seorang Taurus, dengan seorang Virgo ya kan, atau kalian yang berhubungan dengan mereka ini bertiga. Sedangkan kalau Taurus sendiri, itu kan Hierophant ya. Hierophant itu artinya komitmen ya. Jadi mungkin memang dia juga lagi berurusan dengan komitmennya sendiri, yaitu entah itu pekerjaan, entah itu bisnisnya, entah itu pernikahan ya. Dan The Tower, perubahan secara drastis
perubahan secara drastis, tapi berambisi tinggi, dengan ambisi yang tinggi gue ngeliatnya di sini, karena ada apinya tuh lagi, nggak hanya petir, api, ada apinya, jadi terbakar dia, jadi semua kebakar tuh, ada rumahnya kebakar, istilahnya semua hangus gitu kan. Entah itu bisnisnya, entah itu rumah tangganya, hangus, terbakar. Maksud gue, selama ini yang sudah dia bangun jatuh. Scorpio itu bercat kamu di mana ya? Pisces, ya kan, ini Virgo, Libra, Scorpio. Travel, filosofi, agama, hukum, budaya, ya pindahan kali, pindah residence, karena travel di situ juga. Pas kan energi berikutnya adalah Ten of Wands, relokasi. Gue mau klarifikasi the sword. Kamu dapat pencerahan apa, Pisces? Pisces ini sebenarnya pemikir loh. Sebenarnya kalau mereka mau mendalami benar-benar emosinya. Karena kita biasanya Pisces kan berpikir berdasarkan emosi, ya Allah. Ya Allah. Kenapa sih Pisces? Susah banget dipegang. Knight of Pentacles tapi reverse ya, kebalik. Knight of Pentacles in reverse, kebalik. Itu energinya Virgo, yang slow tadi ya kan, semua dipikirin dengan baik. Terus Eight of Pentacles, kartu siapa? Virgo juga. Justice, ini kartunya Libra. The Lovers. Oh iya, tadi di mana namanya, di energinya dia tadi ya, energinya yang tidak tampak adalah King of Wands ya. King of Wands itu Aries itu di segi finance-nya dia, berarti bisnisnya dia juga kena. Oke, sekarang kamu dapat klarifikasi pencerahannya tentang apa? Karena itu Pentacles reverse ya. Actionnya nggak ada. Kamu dia tidak, jadi kamu tidak dapat action. Kamu kan dia ngilang nih ceritanya ya, dengan jadi hermit dan segala macam ya kan. Kenapa dia ngilang gitu ya? Itu Pentacles artinya kerja, belajar. Dia lagi mempelajari dirinya sendiri untuk mendapatkan keseimbangan. Dengan Justice ya kan. Justice kan mencari keseimbangan kan, mencari keadilan. Dia lagi mempelajari. Jadi kalian dapat pencerahan tentang kenapa tidak ada action gitu, kenapa tidak ada kemajuan gitu kan. Karena ini kan artinya nggak ada kemajuan ya, kebalik. Kalau kalau tegak ini kan walaupun pelan tapi ada ya. Itu kan apa sih namanya, kena itu apa sih, kena itu apa ya, kesatria yang paling pelan, seantero tarot ya kan? Dia paling pelan. Kenapa? Dia selalu mengkalkulasi setiap langkahnya supaya nggak salah, supaya nggak itu ya kan. Buat gue sih buang-buang waktu ya, tapi ya orang beda-beda.
Jadi kalau kebalik artinya ya tidak ada aksi sama sekali. Dan kenapa ya, karena dia lagi belajar dan